Monoglow Skin merupakan brand skincare dan bodycare yang dirintis oleh Mbak Rini Prasetyaningrum pada September 2021. Berkat usaha dan kerja kerasnya, Monoglow Skin sekarang menjadi brand yang dikenal oleh masyarakat luas di berbagai kalangan usia dan sudah memiliki mitra cabang di beberapa kota di Indonesia. Lokasi dari Monoglow Skin itu sendiri berada di Ringinsari 1 nomor 8 depan kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang. Bagaimana sih awal mula Mbak Rini mendirikan usaha skincare Monoglow Skin ini? Awalnya itu aku pertama kan jualnya yang non pepok dulu ya Mbak ya. Ya. Nah, jadi aku udah jual non pepok itu dari 2018. Nah, terus semakin kesini kan aku pengen menjangkau lebih luas lagi dan produk lebih aman ya Mbak ya. Jadi maka itu aku membepomkan dengan cara memakaikan produk sih Mbak. Jadi belum terpakai sendiri, jadi masih punya. Oh gitu. Terus mengapa Mbak Rini memilih usaha skincare? Soalnya itu berawal dari teman-teman sih. Jadi kan dulunya memang aku kan kulit hitam banget ya Mbak ya. Iya. Jadi dari kecil dari SD kecil tuh hitam banget. Terus kan apa udah agak besar kan suka merawat diri ya Mbak ya. Berawal dari aku suka hobi merawat diri sebenarnya. Terus kalau ketemu teman-teman yang dulu pas tanya kok sekarang kok beda kayak gitu daripada yang dulu. Nah, aku melihat peluang di situ. Terus makanya aku tertarik buat jualin skincare. Terus apa saja kendala yang Mbak Rini alami selama merintis usaha skincare? Itu dari yang non Bepom dulu apa udah Bepom ya Mbak? Yang dulu. Kalau yang dulu itu sebenarnya enaknya dulu ya Mbak, enaknya kan udah dari mulut ke mulut ya, jadi kan cepat. Cuman tuh susahnya tuh karena produknya belum Bepom. Jadi tuh kadang ada yang udah nanyain udah Bepom belum, kan semakin kesini kan orang-orang semakin pintar ya Mbak ya, semakin bisa googling ini produknya aman untuk jangka panjang apa enggak kayak gitu. Kalau dulu kan karena belum Bepom kan memang rata-rata kan pasti produknya kan mengandung bahan-bahan seperti itu yang cepat putih, jadi kan ya kendalanya di situ sih Mbak. Jadi makanya kan salah satunya aku membepomkan juga biar legal, plus bisa aman untuk jangka panjangnya. Berapa modal awal Mbak Rini? Modal awal kalau yang non Bepom dulu itu 300.000 Mbak, modal awalnya. Modalnya 300.000. Terus karena aku sudah jualin kan aku udah punya modal nih dari 2018, aku kan juga ngumpul-ngumpulnya Mbak. Itu kalau yang Bepom itu hampir 300-400an, mau 400 sudah. Karena aku langsung bikinnya aja sama bodycare. Terus produk apa aja yang Mbak jual? Aku ada face care sama bodycare Mbak. Yang lengkap gitu ya? Iya, dari dulu waktu yang non Bepom sama yang Bepom tuh face care dan bodycare. Tapi kalau yang memang dari dulu tuh memang yang paling best sellernya memang di bodycare-nya. Oh, berarti yang paling terkenal itu bodycare dari dulu sampai sekarang. Terus strategi Mbak Rini agar usahanya semakin sukses itu dan dapat dikenal banyak orang itu gimana? Awal-awalnya sih aku kan kalau dulu udah punya pelanggan ya Mbak, udah punya pelanggan, strategiku tuh aku menghubungi pelanggan-pelanggan dulu. Kebetulan ada juga yang tahu langsung nomorku, mungkin karena mereka udah cocok terus nyari ada yang itu. Terus strategiku karena aku sekarang udah tahu target marketnya Monoglow, anak-anak muda atau generasi milenial, generasi Z ya, mungkin aku akan lebih banyak promonya di situ sih Mbak. Di online ya? Apa? Sementara di online dulu. Kalau offline nih ada yang di sini, cuman kan lebih banyak penjualan aku di online ya Mbak. Sama di mulai tahun ini aku udah mulai buka kemitraan sih Mbak. Berarti cabang gitu? Jadi kan banyak Monoglowers yang di luar pulau kayak gitu kan Mbak, kesulitan sama ongkir. Pasti kalau dia mau ke marketplace tuh walaupun udah diskon tapi menurut mereka masih mahal. Jadi aku memutuskan buat buka kemitraan. Lalu menurut Mbak Rini kelebihan skincare Monoglow Skin dibanding dengan skincare yang lain itu apa? Mungkin kalau kelebihan itu
kalau produkku ya Mbak ya, aku lebih best sellernya kan di body care. Nah, jadi mungkin kelebihanku di situ sih Mbak. Kalau di face care mungkin kan rata-rata face care itu cocok-cocokan ya Mbak ya. Iya. Jadi aku nggak bisa kayak bilang produkku paling bagus di sini sih, nggak bisa. Soalnya face care aku terus terang memang cocok-cocokan, kecuali kalau body care ya Mbak. Kalau body careku memang ada efek tone up-nya, jadi lebih cepat. Jadi kalau yang mau putih instan tapi yang aman, BPOM ya pakai produk. Kalau boleh tahu, sekarang berapa penghasilan rata-rata Mbak Rini dalam sebulan? Kalau bertahap ya Mbak ya. Iya. Dulu waktu merintis awal-awal itu dulu akan Monaco kan itu berdiri dari 2021 September. Itu awal sampai 2022 pertengahan itu masih jutaan sih Mbak, masih jutaan. Tapi alhamdulillah dari 2022 Agustus sampai sekarang itu masih puluhan sih, belum nyampe Puluhan juta. puluhan, masih puluhan. Wah, Itu belum ada 3 tahun ya Mbak, tapi tahun ini September insya Allah 3 tahun. lumayan nih Mbak ya. Alhamdulillah. Bertahap sih Mbak, tapi kalau dibandingkan skincare yang lain kan udah omsetnya pasti ratusan, bahkan ada yang MM-an kayak gitu kan Mbak. Tapi kalau menurutku masih puluhan. Selain mendirikan usaha skincare, apakah Mbak Rini ada pekerjaan lain yang ditekuni? Ada Mbak, apoteker di apotek. Apoteker? Ya, apoteker di apotek. Jadi aku masih kerja di apotek. Lalu apa saja tips dan trik sukses Mbak Rini dalam mendirikan usaha skincare Monaglow Skin? Tips and triknya yang utama sih kuncinya konsisten ya Mbak ya. Jadi biasanya rata-rata banyak nih yang mau jualan usaha, tapi kalau kuncinya dia nggak konsisten itu pasti nggak bisa bertahan lama sih Mbak. Jadi kita harus memang sering-sering edukasi, konseling, konsisten upload setiap hari. Kunci suksesnya yang pertama sih itu Mbak, konsisten, lalu sabar, dan yang pasti yang pertama tuh kalau jualan itu pasti ada yang beli ya, walaupun pertama-tama pasti belum ada yang beli Mbak, tapi yang nama jualan insya Allah pasti ada yang beli. Nah, kita juga bisa promo-promo juga lewat medsos, pakai bisa FB Ads gitu kan, TikTok Ads. Banyak sih sekarang kan lebih mudah daripada yang dulu ya Mbak ya. Jadi kalau mau usaha kan nggak usah buka store dulu kan, bisa kayak melalui dropship, reseller kayak gitu. Jadi jualan online dulu, baru nanti kalau udah punya modal gede bisa nih bikin store kayak gitu. Kunci tipsnya sih yang utama sih menurutku konsistensi Mbak. Jadi kalau yang utama niat dulu, niat. Kalau nggak niat kan nggak bisa ya Mbak, niat. Terus ya perlu ada modal, tapi sekarang tanpa modal juga bisa sih usaha. Nah, tapi kalau mau omsetnya lebih besar lagi pasti modal, pasti butuh modal. Kalau mau yang omsetnya biasa-biasa kan, kalau tanpa modal kan biasanya kan omsetnya nggak terlalu besar ya Pak. Tapi kalau mau nyetok dan modal itu pasti bisa omsetnya besar. Terus sama konsisten. Jadi ya walaupun aku jujur kadang ya naik turun ya Mbak ya, apalagi dengan kesibukan, tapi kalau bisa usahakan setiap hari konsisten. Terima kasih ya Mbak sudah mau diwawancarai. Ya sama-sama ya Mbak.